Bagi para hobis elektronika, merakit sebuah rangkaian adalah kegiatan yang biasa dan sering dilakukan. Kesulitan yang kerap dihadapi adalah tidak tersedianya kit atau PCB paten yang bisa langsung dipakai untuk banyak rangkaian elektronik yang hendak dibuat. Memang bisa menggunakan PCB titik atau PCB bolong, tetapi jika menggunakan PCB paten tentu akan lebih rapi dan tertata. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan membuat PCB paten sendiri di rumah dengan cara yang paling sederhana. Inilah ulasannya. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat PCB sendiri. Di antaranya adalah dengan menggunakan kertas transfer paper, dengan teknik sablon, dengan negatif printing atau photoresist laminate, dan lain-lain. Tetapi mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu karena memerlukan peralatan dan bahan-bahan khusus. Cara yang paling mudah adalah dengan menjiplak fotokopian gambar layout rangkaian ke papan PCB polos secara langsung. Para hobis tingkat pemula pun pasti bisa melakukannya. Pada prinsipnya, cara ini sebenarnya sama dengan cara yang menggunakan hasil print dari laser jet printer yang konon awalnya dipelopori oleh Thomas P. Guthrie dari Amerika pada tahun 2003-2004. Tinta yang digunakan pada laser jet printer adalah sama dengan tinta serbuk mesin fotokopi yang mengandung unsur plastik. Ketika dipanaskan, tinta akan meleleh dan menempel pada media kertas. Setelah menempel pada kertas, tinta masih bisa dilelehkan lagi agar menempel pada media lain, dalam hal ini permukaan tembaga PCB. Begitulah prinsip kerjanya. Untuk membuat PCB sendiri di rumah, yang pertama perlu dilakukan adalah mempersiapkan gambar layout PCB dengan ukuran yang aktual atau ukuran sebenarnya. Gambar layout ini sering disertakan pada postingan-postingan rangkaian elektronik yang dipublikasikan di internet atau di buku-buku dan majalah elektronika. Jika pola layout PCB dari suatu rangkaian tidak tersedia, bisa dibuat sendiri dengan software pembuat PCB atau dengan CorelDRAW seperti yang ada ulasannya di channel ini. Ini adalah contoh gambar layout PCB sebuah power amplifier yang akan dicoba dibuat PCB-nya. Gambar layout PCB di-print, lalu difotokopi. Hasilnya seperti ini. Gambar penempatan komponen hanya dipakai untuk patokan pemasangan komponen nantinya. Hasil fotokopian lalu digunting sesuai dengan luas gambar. Setelah itu, siapkan papan PCB polos yang dipotong sesuai dengan luas penampang gambar. Pemotongan PCB polos dilebihkan sedikit dari luas gambar agar ada toleransi. Bagian pinggir PCB diratakan dengan pisau agar tidak ada bagian yang menonjol tajam. Bagian permukaan tembaga digosok dengan amplas paling halus agar bersih dari oksidasi atau kotoran yang menempel. Jika sudah, pasang gambar layout ke bagian permukaan tembaga PCB. Sementara itu, siapkan setrikaan dengan setelan suhu full atau paling maksimal. Tunggu hingga suhu setrikaan mencapai titik tertinggi, yaitu setrika akan mulai mati sendiri. Jika setrika sudah sangat panas, tekan dan gosokkan ke kertas layout yang ditempelkan ke PCB. Gosokkan secara merata ke semua bagian, tengah dan pinggir, agar tidak ada bagian tinta fotokopi yang tidak menempel pada permukaan tembaga PCB. Lakukan ini selama 1 menit atau lebih. Biarkan PCB mendingin. Pada hasil penggosokan yang maksimal, pola layout agak tampak menapak pada kertas.
Selanjutnya, siapkan wadah plastik, segelas air mineral, dan cuka makan atau asam asetat. Digunakan air mineral untuk memastikan bahwa air tidak terkontaminasi kotoran atau kimia apapun, dan digunakan cuka untuk membantu melunakkan kertas. Tuangkan air mineral ke wadah plastik. Setelah itu, tuangkan 3 sendok makan cuka ke air. Aduk. Rendam PCB ke air. Biarkan selama 1,5 jam atau lebih agar kertas melunak berinteraksi dengan air. Jika kertas sudah melunak, waktunya mengikis kertas dari PCB. Lakukan dengan hati-hati. Gosok-gosok dengan jari secara perlahan, tidak banyak ditekan. Lakukan ini dengan halus, lembut, dan penuh perasaan. Kertas akan terkikis jika dilakukan dengan ketelatenan. Jika sudah, biarkan saja sampai kering. Hasilnya akan seperti ini. Bisa jadi ada bagian tinta yang terkelupas atau ada bagian yang tertutup tinta tetapi sangat tipis. Bagian-bagian ini ditambal dengan spidol waterproof. Perlu dilihat dengan teliti bagian yang terkelupas atau yang tertutup tinta tapi tipis agar ditambal dengan spidol. Sepertinya ini sudah siap. Sekarang saatnya melakukan proses etching, yaitu mengikis bagian tembaga PCB yang tidak tertutup tinta fotokopi. Siapkan larutan air dengan veriklorida. Larutan ini dibuat dengan perbandingan setengah ons veriklorida untuk segelas air. Diaduk hingga veriklorida melarut dalam air. Veriklorida ini bisa dibeli di toko bahan kimia atau di toko parts elektronik yang lengkap, atau bisa dibeli secara online. Jika larutan sudah siap, masukkan PCB ke dalam larutan. Goyang-goyangkan. Lebih maksimal jika dilakukan di bawah terik matahari. Proses ini berlangsung selama beberapa menit, tergantung banyaknya tembaga yang akan dikikis. Tampak mulai ada yang terkikis. Yang terkikis semakin banyak. Selesai. Sekarang angkat PCB dari dalam larutan. Siram dengan air bersih agar sisa-sisa veriklorida hilang. Gunakan sabut logam pencuci piring untuk membersihkan PCB dari tinta fotokopi yang masih melekat. Selesai, beginilah hasilnya. Selanjutnya, PCB dikeringkan. Setelah kering, dilakukan pengecekan apakah ada jalur PCB yang berdekatan tersambung padahal tidak seharusnya tersambung, atau jalur yang seharusnya tersambung justru malah terputus.
Jika terjadi hal-hal demikian, maka dilakukan perbaikan. Jika semuanya oke, PCB mulai dilubangi. Nah, kini PCB siap digunakan. Sebagai bagian akhir, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu banyak tempat fotokopi menggunakan mesin fotokopi yang sudah usang dan tinta yang berharga murah. Hasil fotokopi menjadi buram dan tinta tersebar tidak merata. Karena itu perlu mencari tempat fotokopi yang hasilnya baik dan memenuhi syarat untuk keperluan ini. Ini adalah salah satu tantangannya. Dari sekian banyak tempat fotokopi, tentu ada satu atau dua yang hasil kopinya bagus. Cara ini saya lakukan untuk sekedar bereksperimen dengan rangkaian-rangkaian yang tidak terlalu rumit. Jika ingin hasil yang lebih baik lagi, lakukan pengeprintan dengan laser jet printer yang dapat mengeprint gambar beresolusi lebih tinggi, tanpa harus melakukan fotokopi lagi. Jika pertama dilakukan, banyak masalah, itu biasa. Setelah sering dilakukan, Anda akan semakin banyak tahu celah-celahnya. Sampai di sini, selesai dulu ulasannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.